Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Aulia, absen 28 dari 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Singosari berkuasa sejak runtuhnya Kerajaan Kediri pada tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah timur Gunung Kawi, diperkirakan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat mencapai masa kemasannya, kekuasaan Kerajaan Singosari mencapai seluruh Pulau Jawa hingga Sumatera, bahkan hampir ke wilayah Champa di Vietnam. Raja Wali Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Pada masa Raja Kartanegara, kerajaan yang awalnya nama Kerajaan Tumapel berubah menjadi Kerajaan Singosari. Yang pertama di sini ada asal-usul Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh seorang rakyat biasa bernama Ken Arok. Ken Arok merupakan seorang pengawal aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Pada saat itu, Tumapel merupakan wilayah bagian dari Kerajaan Kediri. Ken Arok berhasil merebut Kerajaan Tumapel karena ia telah membunuh Tunggul Ametung. Pembunuhan Tunggul Ametung dilatar belakangi kisah asmara. Kisah ini tertulis dalam Kisah Para Raton yang menyebut jika seorang Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena terpikat kecantikan istri Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan cara menusuk Tunggul Ametung menggunakan keris yang dibuat oleh Mbu Gandri. Pada akhirnya, Ken Arok pun berhasil mempersunting Ken Dedes. Pada awalnya, Kerajaan Singosari bernama Kerajaan Tumapel. Namun, ketika pengangkatan Raja Kartanegara, diubahlah namanya menjadi Kerajaan Singosari. Yang kedua di sini ada corak agama dan kepercayaan Kerajaan Singosari. Di awal berdiri, saat dipimpin Ken Arok sebagai raja, Singosari memiliki corak agama Hindu. Namun, seiring waktu di saat pemerintahan Kartanegara, corak keagamaan mulai ada sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Sinkretisme tersebut menjadi bentuk Siwa Buddha. Salah satunya adalah perkembangannya aliran Tatrayana. Kartanegara merupakan penganut aliran Tatrayana. Yang ketiga di sini ada kejayaan Singosari. Singosari berkembang pesat sejak pemerintahan Raja Kartanegara. Pada puncak kejayaannya, Raja Kartanegara mengutuskan 3 Mahamentri, yakni Mahamentri 1 Hino, Mahamentri 1 Halu, serta Mahamentri 1 Sirikan. Para menteri ini ditempatkan di beberapa bidang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kartanegara memimpin kerajaannya dengan tegas. Dia tidak segan mengganti penjabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengembangkan Singosari ini, Kartanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Dengan pemerintahan Kartanegara ini, Singosari menjadi kerajaan terkuat dalam perdagangan dan pertahanan atau militer. Kekuatan Singosari kala itu sangat luas. Nusantara berada di bawah kekuasaan Singosari. Yang keempat adalah keruntuhan Singosari. Kerajaan besar yang mampu menyatukan Nusantara ini runtuh di bawah kepemimpinan Kartanegara. Kartanegara membawa kejayaan sekaligus keruntuhan bagi Singosari. Kartanegara sangat fokus mengembangkan kekuasaan dengan pertahanan laut. Namun sayang, Kartanegara justru mengabaikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jayakatwang seorang raja dari keturunan Kerajaan Kediri menyerang Singosari. Jayakatwang adalah raja di wilayah Galeng-Galeng atau Madiun, sekaligus besan dari Kartanegara. Anak Jayakatwang, Artharaja, menjadi menantu dari Kartanegara. Pada penyerangan tersebut, Raja Kartanegara tewas. Tewasnya Raja Kartanegara menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singosari pada tahun 1292. Yang kelima di sini ada peninggalan Kerajaan Singosari. 1. Candi Singosari. Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terletak di lembah antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Yang kedua, Candi Jago. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian. Konon katanya bagian atas bangunan ini rusak akibat tersambar petir. Yang ketiga di sini ada Candi Sumbarawan.
Candi Sumberawa merupakan satu-satunya candi yang memiliki stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari, candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Yang keempat ada Arca Dwarapala. Arca Dwarapala berbentuk raksasa menyeramkan dengan ukuran tinggi 3,5 meter. Diduga arca ini ditempatkan sebagai penjaga dan tanda wilayah kota raja. Yang kelima ada Candi Kidal. Candi Kidal dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anuspata, raja kedua dari Singosari yang memerintahkan selama 20 tahun, dari 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singosari. Juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Buh Gandri. Masih banyak peninggalan kerajaan Singosari di luar dari yang saya sebutkan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.